Kembali lagi ketemu dengan saya di sini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kita yang sudah punya anak pastinya tahu ya bagaimana cara kita mendidik anak, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Nah, pada saat misalnya ada anak yang mulai keluar dari jalurnya, kita biasanya akan menegurnya. Pada saat dia mulai salah, ada salah yang dia lakukan, kita akan menasehatinya, mengingatkannya. Begitu pula juga dengan Tuhan. Dia mau kita semua anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang berharga di matanya. Nah, dia sudah mengingatkan kita dalam Amsal ke-13 ayat 24, dikatakan kalau ada seorang anak yang mulai keluar dari jalurnya Tuhan, Tuhan akan mengingatkan dengan mendidiknya dengan benar. Yaitu bagaimana? Dia akan menggunakan tongkat untuk mendidik anak itu. Kita akan dihajar sama Tuhan, diingatkan Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, walaupun Tuhan menghajar kita, bukan artinya Tuhan membenci kita, tapi Dia mengasihi kita. Makanya Dia mau mengajari kita, mengajar kita, menghajar kita tepat pada waktunya. Nah, dengan kasih Tuhan menghajar kita. Nah, sudah belum kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar hidupnya di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi saat ini saya mau bicarakan kalau kita ini semua bukanlah yang termasuk anak-anak gampang Tuhan. Kita bukan anak yang gampangan, tapi kita benar-benar anaknya Tuhan. Kenapa saya katakan gitu? Yang pertama, kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saat kita sudah diampuni, saat kita sudah ditebus, artinya kita bukanlah anak gampang bagi Tuhan. Kita benar-benar anak yang berharga baginya. Dia mau menebus kita, mau menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup kekal itu. Yang kedua, kenapa saya katakan kita semua ini bukan anak-anak gampang? Kita yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan sungguh, kita semua ini bukan anak-anak gampang. Yang kedua, karena kita ini dalam kehidupan harus selalu masuk dalam namanya lomba atau pertandingan yang dimana kita harus terus berlari. Kita harus terus berlari, nggak boleh stop, nggak boleh berhenti di satu titik, tapi kita harus terus mencapai garis akhirnya. Itu yang membuat kita bukanlah anak-anak gampang, kita anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Nah, yang ketiga, kenapa saya katakan kita semua ini anak-anak yang percaya Yesus, yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita bukan anak-anak gampang, tapi kita semua ini anak-anak yang berharga bagi Tuhan. Yang ketiga, kenapa saya katakan hal itu ya kenapa saya mengatakan hal itu, karena kita tidak boleh menjadi orang yang lemah atau gampang putus asa. Kenapa saya katakan itu? Kita ini anak yang berharga bagi Yesus. Kita sudah dikasihinya, diberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Nah, saat kita hadapi masalah pergumulan hidup, ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia pun akan melepaskan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Jangan gampang menyerah, jangan cepat putus asa, jangan menjadi orang yang lemah, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena yang pasti Tuhan yang akan menuntun kita terus mencapai garis akhir. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang berharga di hadapannya, terus perjuangkan hidup kita, iman kita terus kita angkat, terus menuju kepada kesempurnaan hingga kita capai garis akhir itu. Jadi kita tidak berhenti di tengah jalan, tapi bawa hidup kita kepada garis akhir yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kita. Itu yang mau saya sampaikan sekarang ini. Jadi hidup
sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Saya Pastor Sylvie, Tuhan Yesus memberkati.